Tapi Atik ini kan saya tuh tidak pernah putus hubungan. Dari zaman dulu saya paling dekat sama Atik. Oke, yuk. Udah Hai. ngejessen dari Hai. Metro TV Hai. teh. Itu Hai. ketemu pas konser Ahmad Albar. Kompas. God bless. Oh iya benar. Kamu yang waktu di abis. Jadi saudara-saudara, saya tuh baru sembuh dari DBD Oh alah. gitu. Jadi Kapan kenanya teh? sebetulnya September abis ngawinin anak tuh pulang dari Bandung kena DBD. Cuman dia bilang memang lemesnya, karena kan kalau DBD masuk berdampak ke semua organ kan. Tapi karena aku sudah tidak muda lagi, jadi recovery-nya lumayan agak lama. Nah, dampaknya tuh lemes gitu. Kontrol asam lambungnya gimana, terus fungsi hatinya gitu-gitu lah. Saya harus, karena udah umur segini harus sering. Begitulah saudara-saudara, yuk. Ya ampun, semoga deh lancar ya. Amin. Ya coba kamu lihat dari situ ya. Bisa banget orang ujuk-ujuknya gitu. Kan kamu harus kontrol agak senyum sih. Tuh kan, makanya harus dilihat. Banyak QC-nya ya. Iya. Bisa kurang teh banget terkontrol. Kamu dari sana. Ya. Nah sekarang saya sudah bersama Teh Niki Astria. Halo Teh, apa kabar? Apa kabar kamu? Aku sih baik. Teteh gimana? juga baik. Kita pernah ketemu ya? Iya dong. Ya, Ketemu dan Teteh selalu sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus sehat atuh ya. Harus sehat karena kan Teteh konser ya kan. Iya. Ini konsernya nggak main-main lagi. Konser sama Atik Sibi. Judulnya Niki Astria Meet Atik Sibi Live Concert. Benar. Ini konser kenapa bisa kejadian tuh gimana ceritanya Teh? Jadi gini, panjang ceritanya sebetulnya, tapi saya bikin singkat aja ya. Jadi kolam ikan adalah sebuah IO lah teman-teman, selalu bikin. Nah, yang mengenalkan Iwan ini yaitu Atik Sibi. Saya dulu kan memang udah setengah pensiun. Nah, Atik Sibi lah yang selalu support bahwa Iki kamu harus nyanyi lagi. Ini Iwan nih bagus lah. Saya tadinya tidak kenal gitu. Maksudnya mungkin Iwan memang dulunya juga di dunia broadcasting ya. Tapi maksudnya saya nggak terlalu familiar gitu. Akhirnya Atik memperkenalkan saya dengan Iwan, meyakinkan bahwa ayo Niki kamu harus konser gitu. Dulu tahun 2019 awal. Terus akhirnya Iwan juga tadinya juga mungkin tidak terlalu yakin karena saya udah off 8 tahun kan. Akhirnya Mas Iwan dengan pendekatan segala macam akhirnya saya bikin. Tapi Atik ini kan saya itu tidak pernah putus hubungan. Dari zaman dulu saya paling dekat sama Atik. Artis penyanyi perempuan yang paling dekat saya tuh sama Atik sih. Sahabat banget ya. Jadi sering telepon-teleponan walaupun dia di Amerika. Dia bilang, "Nik, kita harus bikin berdua," dia bilang gitu. Saya sampaikanlah ini Atik ke Iwan. Terus akhirnya kita bikin grup bertiga, akhirnya Mas Iwan dan Kolam Ikan membentuklah konsep ini gitu. Awalnya sih begitu. Karena telepon-teleponan dikenalin sama Mas Ya. Iwan itu akhirnya kejadian gitu. Kalau ya. Mas Iwan sendiri kan udah pernah bikin saya 2 kali, ini yang ketiga. Jadi yang tahun 2019, 2022 ya. Mana Kolam Ikan teh 2022 ya? Enggak, yang kedua. 2019, 2022 dan ini yang ketiga. Apa sih Teh bedanya yang tahun ini dengan yang tahun-tahun sebelumnya? Kalau yang tahun sebelumnya kan saya sendiri. Kalau yang ini Meet Atik Sibi gitu. Itu yang paling membedakan apa rasanya, sensasinya bisa duet Ya, sama beda. sahabat lama gitu. Iya, kebayang kan di panggungnya kayak gimana. Atik itu kan orangnya nyablak banget. Dan dia tuh memang seorang entertainer. Dan saya tuh memang suka sama Atik tuh dari dulu. Karena dia nih kan orangnya unik, bukan orangnya, suaranya unik, suaranya punya karakter. Karena gini loh, sekarang penyanyi bagus tuh banyak banget. Benar. Banyak banget suaranya keren-keren, anak-anak muda sekarang tuh udahlah saya sekarang suka speech, gila ini suaranya keren-keren. Tetapi kalau yang punya keunikan, suara yang unik seperti Atik Sibi, Reza Artamevia, Mulan Jamila, Vina Panduwinata yang zaman-zaman dulu tahun 80-90-an, itu udah Jarang? hampir punah kalau kata saya udah nggak ada. Jarang banget, tapi kalau yang bagus banyak banget. Tapi kalau yang unik, punya karakter yang sangat
kuat karakternya, susah sekarang. Nah ini ada salah satu penyanyi yang menurut saya Reza Artamevia sebagai bintang tamu, suaranya saya suka gitu. Karena berkarakter kuat itu tadi ya. Karakternya kuat, unik. Atik Sibi juga gitu. Ah, Kan beda banget ya sama genre musik saya yang rock, sementara kalau Atik kan lebih ke pop progresif, kalau Reza kan lebih ke pop R&B yang gitu kan. Jadi memang beda, tapi karena saya senang sama karakter vokal mereka gitu. Nah itu makanya diajak gabung gitu ya. Betul. Nah Teh, di konser ini kan Teh akan membawakan lagu-lagu yang hits di zaman Di Teh zaman jaya-jayanya. itu, Kau mengapa kau pergi itu kan. Kamu kan belum lahir. Oh udah lahir, Teh masih kecil banget Teh waktu Kecil itu. Teh. banget, oh. Itu zaman-zaman masih kecil tapi Teteh udah jaya banget kan pada saat itu. Nah gimana Teh, ketika misalnya yang datang nanti tidak hanya orang-orang yang mungkin di generasi 90-an, tapi mungkin ada generasi-generasi di bawahnya, milenial, atau mungkin ada Gen Z yang datang, itu Teteh rasanya gimana ya kalau mereka datang dan ternyata Aku masih ingat pilih musiknya Teteh? karena yang udah-udah 2019, 2022, yang sudah-sudah ya, maksudnya yang sudah-sudah tuh yang datang adalah adalah apa ya namanya, kelompok fans saya yang jumlahnya nggak jutaan sih ya, tapi mereka setia banget. Mereka menamakan, bukan saya yang bikin, mereka sendiri, namanya Niki Family. Nah Niki Family ini selalu pasti datang walaupun jumlahnya tidak jutaan lah ya, tapi mereka tuh pasti datang. Setahu saya tuh datangnya mereka yang usianya memang tidak seusia saya, tapi minimal tuh usianya sekitar 40-an paling muda gitu. Anak milenial, Gen Z paling anak-anak gue yang datang. Seusia-usia saya gini ya Teh? Iya. Kamu iya seusia kamu, 30-an, anak 70-an aku akhir. gitu. Anak aku ya mereka alhamdulillah insya Allah pada datang. Mungkin milenial cuma mereka doang. Mereka aja nontonnya ya kayak aneh-aneh gitu. Soalnya sering gitu nonton gitu. Dan Niki punten mungkin apakah udah ada persiapan apa aja tadi menuju konser nanti? Persiapannya untuk umur segini mah ya, kalau zaman dulu kan gak perlu persiapan. Sebelum nyanyi makan kacang, makan kerupuk gitu kan. Gak latihan, kadang-kadang leye-leye. Kalau sekarang tuh gak bisa gitu. Karena metabolisme udah gak kayak dulu. Jadi lebih ke jaga kesehatan aja, jaga kesehatan, stamina. Makan juga gak boleh ini sebelum, gak bisa diet, gak boleh diet gitu sebelumnya. Karena lagu-lagu saya membutuhkan energi yang banyak. Terus jadi makan juga nggak bisa, terus sebelum nyanyi nggak boleh banyak ngomong. Kalau dulu kan harus ketawa-ketawa, nggak ada ngaruh. Ya begitu, sekarang mah jaga kesehatan aja gitu. Tapi masih terlihat awet muda Teh di usia yang udah setengah abad gitu. Setengah. Jadi gimana rasanya? Nggak mungkin. Kelihatan cantik tuh gimana? Enggak lah. Kalau kalian lihatnya di Instagram kan pakai beauty plus, itu mah sudah menjadi budaya dunia. Astagfirullahaladzim. Enggak lah, tua lah. Kalau nggak tua-tua atau aneh gitu, pasti kita menua gitu. Maksud saya saya cantik karena saya bukan ganteng gitu. Tapi enggak lah, maksud saya menua. Tapi menjaga stamina gimana Teh untuk performnya? Ya olahraganya juga kalau seumur saya udah hai miau, nggak boleh terlalu berat. Udah nggak boleh, kalau dulu kan jogging di GBK bisa 10 kilo, 5 kilo. Kalau sekarang joggingnya udah nggak kayak dulu, udah nggak ngejar target, yang penting kena matahari pagi. Terus saya senang cardio dance gitu kan. Cardio dance tuh karena saya senang musik aja gitu, saya senang bergerak dengan musik. Jadi kalau jogging pun saya harus denger musik gitu. Jadi itu aja olahraganya sih. Seminggu berapa kali untuk olahraga? Kalau seminggu, kalau misalnya saya kayak mau nyanyi gini hampir tiap hari gitu. Tapi karena kemarin saya masih recovery DBD, jadi nggak boleh tiap hari gitu. Jadi ya stretching gitu, paling jalan kaki gitu. Karena DBD recovery-nya ternyata lama, dampaknya lemes aja gitu, masih agak lemes. Untuk olahraga sendiri ada budget masuk dari kantor mungkin untuk olahraga gitu. Olahraga tuh ada budget masuk. Kenapa harus pakai budget khusus beli sepatu sama jalan kaki kan gratis, yang paling murah mah ya, bener gak? Kadang-kadang jalan gak usah pakai sepatu aja bagus katanya buat kena batu-batu. Udah jangan mahal-mahal, ekonomi makin sulit. Yang penting aktivitas ya Teh ya? Ya betul, yang penting mah bergerak. Kadang-kadang bergerak di rumah saya suka ngasih tahu sama teman-teman saya, aduh males. Ya udah gerak jalan kaki aja di teras rumah, kena matahari, itu udah cukup gitu.
Bisa kan katanya sahabatan dari dulu, katanya dulu sempat ngefans Cindy karena kostumnya keren-keren. Iya. Jadi Atik itu dia itu ngatur banget gitu kan, ngatur dan tidak suka diatur gitu. Nah saya mungkin salah satu temannya yang dia suka gini, ih kamu kok begitu, tapi kadang-kadang penyanyi lain mungkin ya biarin aja gue mau gini gitu. Kalau saya tuh nurut gitu. Satu kali saya senangnya kan pakai item terus, nah dia bilang kamu tuh Mbok jangan pakai ireng terus katanya. Wes kamu nanti mau nyanyi di mana? Aku mau nyanyi di acara, zaman tahun 90-an itu ada namanya Video Musik Indonesia. Nah terus saya ikut salah satu pengisi acaranya. Nah terus saya untuk pertama kali dalam sepanjang karir pakai dress warna merah nyala. Merahnya tuh yang benar-benar silk gitu dan nyala, merah cabai nyala. Kamu pakai ini tapi polos, nah kamu pasti bagus. Nggak mau Ti, aku bilang pakai, percaya sama aku. Itu saya pakai dong, nyanyi Negeri Hayalan pada saat itu. Dan saya menjadi pemenang penyanyi berpenampilan terbaik pada saat itu oleh Video Musik Indonesia tahun 90, saya lupa. Dari situ Atik tuh ngatur terus. Kamu mau nyanyi di mana lagi? Semua itu mau bikin video klip Misteri Cinta dengan musik baru gitu, di recycle ulang. Di mana? Di Bali. Jam berapa? Jam 12 siang di tengah laut. Iki pakai silver katanya. Aduh, kamu harus berani, harus melawan arus, pokoknya gitu. Emang dia orangnya kan eksentrik, tidak mau sama dengan orang gitu. Dan dia taste. Aku suka ngelihat cara dia berpakaian di panggung karena nggak pernah sama. Itu nggak pernah sama orang lain, pasti beda gitu. Kemarin juga udah nyanyi, kamu pakai baju apa? Udah jangan ngatur-ngatur Ti, aku lagi nggak fit, jadi aku mau pakai yang benar-benar nyaman, nggak mau aneh-aneh. Oh Jono katanya, aku cariin. Oh dia tuh sampai begitu. Nggak mau Ti, aku mau pakai baju, kalau bisa mah aku pakai sarung sama mau kena. Saking nggak mau ada tekanan. Kalau dulu kan harus perempuan ya harus pakai korset supaya dia pokoknya yang all in lah gitu. Kalau sekarang kayaknya pengen lebih relax gitu. Tapi dia nanti kan konsepnya kayak battle gitu ya, kayak Niki membawakan lagunya dia. Iya betul. Mbak Ati gitu ya. Ada nggak lagu Mbak Ati yang fans banget? Aku tuh lagu Atik semua suka gitu, kayak lagu iya, kayak karena kan dia popnya tuh progresif, jadi maksudnya bukan pop yang biasa gitu kan. Jadi seneng tuh cara dia nyanyiin tuh kan, menurut saya lagu Atik itu hanya asik kalau dinyanyiin sama Atik sendiri gitu. Kayak lagu na 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 dadara la la na na dan itu enak banget. Terus kayak lagu slownya Risau dia gitu. Terus dan saya ngikutin gitu. Dan jangan salah, waktu dulu tuh saya yang nyamperin Ati gitu. Ati itu kan orangnya sangat nggak gampang untuk dideketin kalau menurut saya ya gitu. Jadi dulu tuh saya nganggap dia judes. Pas dia abis dia melahirkan anak pertama ya kita telepon-teleponan, saya samperin ke rumahnya. Gitu, saya samperin ke rumahnya, saya ngedeketin. Itu awal-awal sampai deket gitu ya Teh. Tapi gini deh, kan menarik tadi Atik Sibi bahkan sampai ngatur kostumnya Teh segala macam. Pernah nggak sih dua penyanyi besar di era itu merasa ada saingan-saingan? Itu pernah nggak ada rasa-rasa kayak gitu tuh Teh? Beda karena saya itu di industri di genre rock. Kalau di rock itu penyanyi perempuannya itu kan tidak ke kostum fokusnya, tidak ke make up, nggak ada yang di make up, nggak ada yang kostumnya. Mereka pakai baju yang paling nyaman karena panggungnya tuh open air. Banyak ini keringat, terus penontonnya yang memang saya lahir di panggung seperti itu gitu kan. Dulu adik-adik saya pada saat itu, Nika Ardila almarhum, Kinka Kristi, ya kita mah ngobrolnya lebih ke kalau kita ketemu tuh lebih ke ketakutan, kekhawatiran menghadapi penonton. Karena setiap kita tampil ada aja kecelakaan. Entah yang roboh